Aku di makam ini, aku di makam ini. Itu ilat. Cacat. Orang nggak sadar. Saya bilang tinggalkan itu. Kalian terus berada dalam kesalahan. Kenapa hamba disuruh berdoa seakan-akan ada tujuan daripada hamba itu mengharap sesuatu supaya yang diharapkan di dalam doa itu terkabul. Apa itu doa rupanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jalla hukmul azali. Jalla hukmul azali. Nyata, jelas, nampak ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada waktu zaman azali. Apa yang nampak, apa yang jelas pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali itu, yaitu adalah yudafu ilal alali. Berarti disandarkan kepada amal itu menjadi sebab. Kenapa kita beramal pada hari ini? Karena sebab. Kebanyakan begitu dia. Tidak dari Allah. Kenapa kau sholat? Sebabnya karena mencari derajat yang tinggi. Kenapa kau sholat? Karena aku mencari surga. Kenapa kau sholat? Karena aku takut neraka dan sebagainya. Ini ilat. Berarti yang kita lakukan itu masih punya kesalahan. Padahal itu telah ditetapkan oleh Allah pada kita sewaktu zaman azali. Tak usah pakai sebab pun, malah makin suci, makin bersih, makin tidak ada sesuatu kecuali yang memperbuat kita itu adalah Allah semata-mata. Nah, kita ulang balik ini ya. Maha besar hukum ketetapan Allah pada zaman azali daripada dinisbahkan, dibangsakan. Oh, ini amal siapa? Amalku. Maha besar, maha suci. Ini amal siapa? Wah, ini zikirku. Maha suci. Ini siapa? Baca Quranku. Maha suci. Ini siapa? Zikir batinku. Maha suci. Ini masih semua itu cacat. Kalau masih amal itu disandarkan kepada segala ilat, kepada segala sebab, karena segala ilat, segala sebab itu adalah berarti masih muhaddas, masih yang diciptakan, masih yang dijadikan, masih hamba, masih makhluk yang didahului. Dan hukum Allah pada azali itu adalah dia qadim, tidak ada didahului oleh sebab, oleh sesuatu, oleh tujuan sesuatu selain Allah. Itu maha suci yang dia telah tetap menjadi ketetapan terdahulu. Maaf, orang yang masih beramal merasa dia beramal, dia belum. Walaupun dia masih merasa hebat, aku di makam ini, aku di makam ini. Itu ilat. Cacat. Orang nggak sadar. Saya bilang tinggalkan itu. Kalian terus berada dalam kesalahan. Sampai kapanpun kalian nggak sampai kepada Allah. Karena kalian berhenti di dalam ilat. Ini nggak apa terulang ya. Kali ini kan terulangan. Tapi nggak apa-apa. Jadi maka karena itu yang terbaik sebelum kita beramal, kita harus panah duluan. Mana wujudmu? Nggak ada di alam. Itu badanmu? Itu adalah hanya kejadian wujud Allah yang menciptakan badanku sebagai orang yang menerima syariat Allah, dan ditetapkan aku menjadi orang Islam, dan ditetapkan oleh Allah aku ini menjadi orang beriman. Sehingga nama nilai aku, rasa aku, ku habiskan sama sekali supaya rasa aku itu jangan ada sedikit pun, karena rasa aku itu adalah nafsu. Berarti kita masih salah kalau di sini ya. Kenapa harus dibangga-banggakan kali ilat? Berarti suatu kesalahan terus sampai mati kau dalam kesalahan.
Dan kata Ibnu Saraj radhiyallahu an, apa katanya? Bahwasanya bertanya aku kepada sebahagian mereka itu ahli sufi, yakni para syekh, daripada maksudnya tentang yang ditaruhkan barang yang ada di dalam doa. Ya, apa itu wajah jalannya? Kenapa hamba disuruh berdoa seakan-akan ada tujuan daripada hamba itu mengharap sesuatu supaya yang diharapkan di dalam doa itu terkabul. Apa itu doa rupanya? Waduh, maka orang yang ahli taslim, maka orang yang sudah benar-benar sampai menyerahkan secara zahir batin mereka itu sudah kepada Allah, mereka sedikit pun tidak terpengaruh lagi dengan doa yang diucapkan oleh hamba, maka katanya jawaban mereka itu apa katanya? Kami mendoa akan dia, kami mendoa kepada Allah Ta'ala atas dua wajah, atas dua jalan. Pertama, apa jalan kami? Maka kami berdoa pertama karena menghiasi zahir badan kami dengan amalan doa sebagai cerminan daripada kehambaan, bahwa hamba itu terus bertaut hajat kepada Allah dalam setiap saat. Nah, itu yang pertama. Artinya suatu bahagian daripada bahagian khidmat, daripada bagian kami itu berkhidmat kepada Tuhan. Tujuan kami beribadat itu, berdoa itu adalah kami menempati kepada adabul khidmah, artinya adab di dalam berkhidmat kepada Tuhan. Karena tujuan Allah menciptakan kami, menciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ada kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya kami itu menyembahnya. Pembuktian daripada kami menyembahnya aina diantaranya amal dan doa sebagai bukti nyata kami itu orang yang berkhidmat kepada Allah, bukan berkhidmat kepada surga, bukan berkhidmat kepada neraka, dan bukan berkhidmat kepada kehendak hawa nafsu. Nah, itu jawaban orang tuh. Yang kedua, apa tujuan kalian berdoa? Yang kedua, karena mengikut yang disuruh supaya kami ini adalah berdoa kepada Allah di dalam setiap saat, supaya membuktikan kami ini bergantung harap hanya kepada Allah saja, tidak bergantung harap kepada amal kami, dan tidak bergantung harap pada sesuatu selain Allah. Sekali lagi ya. Dan telah ditanyai pula Zunnun, ini Zunnun al-Misri rahimahullah ya. Apa di Zunnun al-Misri rahimahullah ditanyai? Zahir daripada tauhid. Apa rupanya yang zahir, yang nampak daripada tauhid? Apa dia? Maka kata Zunnun al-Misri, katanya yaitu bahwa engkau ketahui bahwasanya kudrat Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam segala sesuatu, berada di dalam waktu kalian berdoa, berada di dalam kehendak kalian mau berdoa, berada di dalam terlaksana doa yang kalian laksanakan itu. Itu kudrat iradat Allah meliputi pada segala sesuatu, sehingga secara zahir kalian pun berdoa, yaitu dengan tiada tabiat, dengan tiada tabiat. Bukan tabiat hamba karena dia taat, tidak. Memang Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tuh kudrat iradatnya itu melakukan doa, beribadat, bukan karena tabiat oh ini hamba taat, maka dengan ketaatannya itu secara tabiat dia itu berdoa, beribadat, bukan karena itu. Dia memang beribadat itu datang betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena daripada perbuatannya. Oh itu doa, perbuatan kami, amal kami,
Tidak. Yang membuat kami berdoa itu adalah semata-mata datangnya dari anugerah Allah kepada badan kami, yaitu bagi segala sesuatu itu dengan tiada membelah atau membelah. Kalau orang Melayu, apa yang dikerjakan orang ini tidak dibolo nih, dibetuli untuk meningkatkan supaya bagus. Kata orang itu membolo, apa macam di jalan tuh, ini orang tidak membolo ini. Jadi supaya meningkatkan kebagusan itu ibadat ya. Jadi itulah tujuannya. Jadi dan bukan pula karena ilat tiap-tiap sesuatu daripada perbuatannya. Oh, kami buat doa bukan karena ilat, bukan karena ada tujuan sesuatu, maka kami berdoa, bukan. Dan ilat dan suatu cacat ada tujuan tertentu, maka kami berdoa, beramal, bukan pula. Dan perbuatannya perbuatan hamba. Dan di dalam tauhid, kalau di dalam tauhid bagaimana? Dan tiada dalam dan tiada tujuan kami beramal itu di dalam 7 peta langit. Bukan masuk surga, bukan cari derajat tinggi, bukan takut neraka, dan bukan mendapatkan hebat di dalam akhirat, bukan. Ya. Dan tiada pula di dalam tauhid, di dalam 7 petala bumi. Masih kabur ini mata ini, kena cahaya matahari tadi. Ada perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang terupa di dalam hatimu, ada suatu gambaran, ada terlintas sesuatu apapun yang masuk ke dalam hatimu, maka itu Allah Ta'ala bersalahan daripada demikian itu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.